Kalau dia ini yang turunnya drastis. Dari berapa ke berapa? Dari 78 ke 66. Lebih ke diet dengan cara yang sangat tidak dianjurkan sih kalau sedang menghadapi sebuah masalah yang cukup besar dan bagaimana caranya kita harus membahagiakan semua orang yang dia sayang sebelum dia salah satu orang yang dia sayang ya Nadira. Oke. Si Nadira, aku tuh sebagai Nadira. Nadira itu gadis SMA, 17 tahun yang ceria, pemalas, ceroboh, terus anaknya manja, apalagi ke dikta ya kan. Terus anak tunggal, makanya kelakuannya kadang suka hatinya aja gitu. Dan ceritanya Nadira itu bener-bener orang yang polos banget, gak mikir apapun, taunya hidupnya happy, cuma main, minum boba, sampai akhirnya ketemu drama kehidupan yang pada akhirnya itu membuka mata bahwa semua orang dalam hidupnya itu akan menghadapi banyak persoalan dan masalah. Ada yang cepat datangnya, ada yang mungkin udah pas udah lebih besar. Ini kebetulan di usia dia masih muda. Kalau tantangannya buat aku tuh mungkin lebih ke gimana caranya aku tetap bisa memainkan peran anak SMA yang dimana sebenarnya usia aku udah jauh, udah ngelewatin masa itu juga, terus tetap dipercaya buat jadi anak SMA lagi setelah sebelumnya jadi anak SMA. Dan karena deket banget, jadi kan aku harus bikin supaya karakter ini jangan sampai sama persis sama karakter sebelumnya. Jadi aku belajar buat merubah intonasi cara bicara supaya tidak sama seperti Wilona, karena kan Wilona udah dewasa ya kan. Terus gesture itu yang agak-agak susah. Dan untungnya aku dibantu terus sama acting coach aku yang the best, Om Badar. Dari suara itu seperti apa sih? Kan susah tuh suara Wilona dan suara anak lain gitu. Lumayan sih, jadi kayak gimana caranya pas lagi take itu harus membuat Dikta ngerasa ih gemes banget sih, unyu-unyu banget gitu. Merasa gitu? Merasa gitu kok, bawaannya emang pengen gemet aja gitu loh. Sampai kadang dia suka senyum-senyum sendiri atau kayak ketawa gitu lagi take. Tapi emang itu tugasnya Nadira, bikin Dikta harus happy, ya, senyum, bahagia. Tapi tantangannya harus merelakan Iya, udah tau aku suka banget rambut panjang. Kalau yang ngikutin aku dari dulu ya, aku gak pernah rambut sependek ini. Aku suka banget rambut panjang. Terus buat judul ini aku harus potong rambut yang bahkan kan sebelum, berarti kan ini kan sebulan lalu ya, bahkan tadi pendek banget itu segini. Terus aku harus potong poni yang padahal aku udah lama banget nggak pakai poni entah apa ya, Koreanable gitu kan. Terus aku harus ngecat warna rambutnya jadi hitam, jadi lebih gelap biar kayak anak SMA banget. Dan lebih ngejaga pola makan buat ngejaga berat badan supaya mungil aja terus, karena kan kalau gendutan dikit atau berisi dikit takut udah jadi lebih dewasa. Kalau aku maintain stabil, tetap bertahan aja. Kalau dia ini yang turunnya drastis. Dari berapa ke berapa? Dari 78 ke 66. itu caranya pakai diet itu berapa bulan dan Sebulan, kurang lebih sebulan. apa lagi yang Lebih ke diet dengan cara yang sangat tidak dianjurkan sih kalau menurut aku. Setelah pikir-pikir Ini lagi. kan kamu urgent kan? Ya ini urgent banget, harus waktu syuting juga udah mepet. Terus ngobrol, terus Willow sempat nanya gimana dietnya, kita stop. Gak boleh, itu harusnya panggil dokter gizi. Pokoknya harusnya ada yang kontrol gitu. Aku nggak ngekontrol gitu. Jadi tapi ya udah terlanjur. Jadi sebenarnya niat awal tuh dari 78 ke 70 dan sudah 70. Tapi ternyata waktu lagi reading, terus H-1 sebelum syuting ngecek berat badan 66 sekarang. Jadi nggak yang 4 kilo sisanya secara nggak sadar tiba-tiba turun aja. itu pemilihan itu dari keluarga Berapa? karena lu harus dan 12 Enggak sih, kebetulan mereka ya rasa takut, rasa sedih, bukan sedih, rasa khawatir pasti ada ya. Apalagi mama yang emang ngeliatin dari hari ke hari, aku kok makin kurus gitu ya. Jadi aku bilang ya nggak apa-apa Ma, tapi mama bilang jangan pernah dipaksain karena kalau memang rezeki ajil pasti ini
series tetap buat Ajil, jadi jangan maksain, sebisa mungkin aja. Yang penting Ajil udah ngelakuin yang terbaik. Pasti pihak dari PH, pihak dari TV atau pihak dari penonton pun juga pasti bisa mengerti. Jadi ya udah, Ajil, tapi setiap hari selalu ditanya, Ajil merasa sakit nggak perutnya, lapar nggak gitu. Jadi ingat banget waktu 4 hari pertama aku diet itu sempet sering debat sama mama sama kakak. Aku yang mau makan, mereka udah diet gitu, nahan makanan aku. Tapi 4 belakangan ini udah sekitar seminggu terakhir, mereka yang nyodorin aku makanan, makan Jil, makan, iya nanti nggak lapar. Mereka yang paling sering. Tapi dia vegetarian. Jadi enggak, untuk makanan aku enggak. Tapi yang jelas aku menghindari minyak, tepung. Jadi aku makan lauknya Coba rebusan yang gitu. direbus atau yang dikukus atau dipanggang. Sendiri gimana? Pola makannya seperti apa? Kalau aku emang ngejaganya cuma aku breakfast smoothies atau jus, terus cemilan aku biasa cemilan yang lumayan rendah lemak, yang low kalori aja aku cari dari wafer atau yogurt atau jus-jusan. Terus makan siang aku 2 sendok nasi, makan malam 2 sendok nasi. Tapi nasinya aku nasi shirataki campur nasi merah. Berarti enggak Sekarang 48, 49 sih. Aku lupa deh berapa ya. Terakhir sih 48, tapi nggak tahu sekarang berapa, belum ukur lagi tiap hari. Enggak, kalau mama aku kayak santai aja, dia kayak terserah aku lah mau diapain rambutnya gitu. Akunya yang kayak, aku ngeliatin rambut aku segini kan dipotong ini, kayak ya ampun bisa jadi rambut lagi. Kasihan. Enggak sih, enggak aku simpan karena ya udah lantar juga tumbuh lagi dengan sendirinya. Cuma ya nggak nangis sih, cuma kayak ikhlas gitu ya ampun. Karena berasa deh apa kalau yang rambutnya, apalagi cewek-cewek yang rambutnya panjang kan dia ngerawat banget, apalagi sampai panjang misalnya sepinggang gitu kan. Jadi kalau mau dipotong lebih dari 10 cm itu udah yang kayak anak sendiri gitu yang dirawat. Tapi inilah pengorbanan, tadi Ajil pengorbanan dalam diet, aku pengorbanan dalam potong rambut demi Dikta dan Koko. Kenapa nggak pakai wig gitu atau gimana? Gak bagus kan, terus kelihatan kayak kurang natural. Ditambah belum lagi kalau bisa banyak adegan-adegan kayak hujan-hujanan atau apa, mereka punya PR yang lebih banyak lagi. Kalau rambut alami kan akan tumbuh. Terus juga aku pikir gak disuruh gundul juga kan, ya udah. Ini kan syutingnya 35 hari ke depan, masih banyak kata Pak Diras akan apa lama di lokasi syuting, kalian ngejaga tubuhnya gimana sih? Apa bawa bekal setiap hari ke lokasi syuting atau? Kalau aku cuma bakal makan siang sih. Kalau malam aku pesan ojol. Aku sih siang kadang bawa kadang enggak. Dia jarang makan deh kayaknya, aku jarang lihat makan juga pasti. Makan Oh, iya. makan lauknya doang. Iya bener. Tapi sampai sekarang masih belum terlalu terbiasa makan nasi. Bagus. Karena aku sebelumnya kan udah nggak makan nasi. Jadi tapi mau kata Kak Hadra, makan Jil, makan Ya, makan siang ya gitu. nggak apa-apa. Siang nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku coba makan Aku satu kalau bisa suap. berhenti nasi aku berhenti deh. Tiga bisa aja kan nasi enak. Enak. Coba enak gitu, makan satu suap, 2 suap, 3 suap. Udah deh gitu, langsung makan lauknya aja gitu karena ada rasa asing gitu di perut. Ada pasti. Natasha yang membedakan karakter ini dengan karakter di SMA sebelumnya apa sih? Oke, kalau yang di series aku sebelumnya kan aku jadi anak SMA yang pinter, kalem, terus dia anak yang baik, ramah, tapi ya dia hamil dari luar nikah gitu. Dia agak-agak melo, gampang nangis. Kalau di sini aku karakternya yang kebalikannya, itu lebih introvert, yang ini lebih ekstrovert dan nggak pinter. Jadi ya udah, dia kayak ceroboh, rasa kerusuk, ngerjain tugas dibantuin sama kadiktanya, udah gitu, nggak pernah ngerjain apa-apa. Kalau bisa nyontek, itu contohnya tidak baik. Nanti makanya nonton sampai belakangan, nanti lama-lama berubah. Berproses. Proses.